Ya. Nah, menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dengan suatu cara, Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Yesus melakukan kejadian itu sambil tertawa, dan sesudah itu ia naik kembali ke langit. Kisah tentang Yesus yang tertawa ini terdapat di dalam dokumen Nag Hammadi The Second Trace of the Great Saint dari Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik halaman 85 sampai 83. Temuan terakhir Injil Yudas pun juga mengisahkan hal yang serupa. Saya punya Injil Yudas, boleh? Ini ya. Injil Yudas. Bagus. Ini boleh, coba. Injil Yudas. Ya. The Gospel of Judas. Ya. Bukan pamer ya, boleh ya. Ini kan kita literasi. Iya. The Gospel of Judas. Harus nah, begitu. Pertanyaan Harus saya. Iya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Basilides ini memiliki pandangan yang berbeda dengan dogma atau doktrin Kristen? Bahkan menurut Injil Yudas dan Wahyu Petrus di dalam bahasa Koptik pun ternyata yang disalib ini adalah orang yang diserupakan sesuai dengan Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat ke-157. Cukup sering ya orang membeli buku tapi tidak dibaca. Injil Yudas menceritakan tentang Yudas Iskariot dalam narasi yang lebih positif. Dia bukan seorang pengkhianat yang jahat, tapi dia seorang pengkhianat yang baik. Dia mengetahui arti sebenarnya penyaliban Yesus sehingga bukannya dia menggagalkan, tapi dia mendukung penyaliban Yesus. Dia sengaja membuat Yesus tertangkap sehingga dengan tertangkapnya Yesus, maka terjadilah penyaliban. Jadi, menurut Injil Yudas, yang disalib itu bukan Simon, tapi Yesus. Mungkin si jenius nomor 1 ini tertukar dengan literatur yang lain, yaitu Injil Barnabas yang menceritakan tentang yang disalib adalah Yudas. Cerita tentang Yudas disalib itu di Injil Barnabas ya, bukan di Injil Yudas. Nah, sekarang kita dengarkan pendapat si jenius nomor 2. Kenapa Basilides mengambil kesimpulan itu? Karena dia baca yang asli. Sementara yang di sana di pantai. Gini, Ustaz tolong nanti tolong ini. Kaisar Diocletian membakar kitab suci tahun 331 Masehi. Wih, dibakar, bos. Kitab Injil asli itu dibakar berarti ya? Maka itu ada yang disembunyikan di goa-goa itu, Kumran. Ngerti nggak sih? Alah, begon. Menurut jenius nomor 2, Basilides membaca literatur yang sama yang disembunyikan di gua-gua Qumran. Padahal literatur-literatur yang ditemukan di gua-gua Qumran ini merupakan kitab-kitab perjanjian lama, kitab para nabi yang ada di perjanjian lama. Di perjanjian lama, Yesus belum datang ke dunia loh. Belum ada peristiwa penyaliban. Nah, jadi kita lihat bagaimana jenius-jenius ini mencampur adukkan pandangan Basilides dengan Injil Yudas, dengan Injil Barnabas, dan naskah Laut Mati yang ditemukan di gua-gua Qumran. Lalu dia mengatakan semua ini selaras, katanya. Selaras bahwa semua menceritakan Yesus tidak disalib. Nah, jadi gimana teman-teman? Apa masih mau belajar dari para jenius ini? Belajar mencampur adukan literatur yang tidak berhubungan? Saya tidak tahu sih dari mana mereka dapat inspirasi ini. Mungkin mereka membaca buku yang juga mencampur adukan literatur yang saling tidak berhubungan. Literatur ini biasanya muncul jauh setelah zaman Yesus hidup di dunia. Oke, semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mengambil keputusan yang benar ya. Tuhan Yesus memberkati. Mereka mengatakan bahwa Basilides ini bidat dari Konsili Nicea. Saya bilang Konsili Nicea 325, Basilides 117. Bagaimana yang bagaimana yang terakhir jadi awal? Ngawur, kata saya itu. Ngawur.